Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan yang tiada taranya ini. Kedua kalinya salat serta salam, marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi panutan kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya pada kesempatan yang penuh barokah ini untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Memahami Kemandirian dan Ketergantungan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sebagai umat Islam yang beriman hendaknya memiliki sifat kemandirian. Sebab dengan sifat kemandirian kita dapat menjaga martabat kita dan menjauhi dari sifat buruk, yakni sifat meminta-minta. Jika kita meminta-minta, maka kita tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, malah kita bergantung pada makhluknya. Nauzubillahi min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memiliki sifat kemandirian, baik dalam pendidikan, ekonomi, maupun di kehidupan sehari-hari. Karena jika kita memiliki tekad untuk mendapatkan sifat kemandirian, maka derajat kita lebih baik daripada peminta-minta. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadih. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ayyakulu amali yadih. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tiada sesuap makanan yang lebih baik dari hasil jerih payahnya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil keringatnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas, para hadirin, kita tahu bahwa dengan sifat kemandirian kita bisa mendapatkan yang kita inginkan, dan itu akan menjadi lebih baik daripada kita mendapatkan dengan cara meminta-minta. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk memiliki sifat kemandirian. Sifat kemandirian sendiri dapat diperoleh dengan bekerja keras, istiqomah, doa, dan juga tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd yang ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum jika mereka tidak ingin merubah keadaan mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dari ayat di atas dapat kita ambil hikmahnya bahwa jika kita ingin mengubah nasib kita, maka kita harus berusaha sendiri. Dengan kita berusaha sendiri, maka Allah pasti akan mengubah keadaan kita dari yang sebelumnya buruk menjadi baik, dan keesokan harinya menjadi lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemandirian pula itu menjadikan kita
tidak bergantung pada orang lain. Justru malah kita bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergantung pada hasil kita agar Allah yang memberikan hasilnya, memberikan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, para hadirin, sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam harus memiliki sifat kemandirian mulai hari ini. Karena jika kita memiliki sifat kemandirian, kita tidak merepotkan orang lain, justru malah kita membantu orang lain. Serta kita terhindar dari sifat-sifat bermalas-malasan. Serta kita memiliki derajat yang lebih baik dari peminta-minta. Sifat kemandirian pula juga memberikan kita mengetahui solusi apa yang harus kita lakukan, kemungkinan perbuatan apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, ayo, mari kita bersama-sama mulai hari ini membangun sifat kemandirian. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamid thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.